Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama perkenalkan nama saya Jaka Saputra dan NIM F1C1210888. Kali ini saya akan membahas mengenai materi Prakambrium dan Paleozoikum. Baik, pertama Prakambrium atau awal mula bumi. Prakambrium adalah bagian paling awal dari sejarah bumi, mendahului eon Phanerozoikum. Nama ini berasal dari periode geologi pertama Phanerozoikum, yaitu Kambrium. Yang pertama Hadean, dimulai dari 4,6 miliar tahun lalu dengan pembentukan bumi, berakhir 4 miliar tahun lalu. Informasi terbatas karena tidak ada batu yang tersisa. Kemudian yang kedua, Archean, berlangsung 4 hingga 2, miliar tahun lalu. Kehidupan awal seperti bakteri dan alga mulai muncul, terbagi menjadi Paleoarchean, Mesoarchean, dan Neoarchean. Yang ketiga, Proterozoikum, berlangsung 2, miliar hingga 541 juta tahun yang lalu, terbagi menjadi Paleoproterozoikum, Mesoproterozoikum, dan Neoproterozoikum atau Tonian, Cryogenian, dan Ediacara. Ciri-ciri utama zaman Prakambrium. Yang pertama, pembentukan bumi dimulai sekitar 4, miliar tahun lalu. Kemudian durasi panjang, berlangsung 3,96 miliar tahun, mencakup sebagian besar sejarah bumi. Yang ketiga, pendinginan atmosfer. Suhu tinggi mendingin kemungkinan pembentukan batuan pertama. Kemudian kehidupan awal, bakteri dan organisme bersel tunggal muncul dan berevolusi. Kemudian evolusi lingkungan Prakambrium. Yang pertama, peningkatan oksigen. Evolusi bakteri fotosintetik menyebabkan peningkatan kadar oksigen di atmosfer. Kemudian, iklim berubah-ubah, di mana beberapa wilayah mengalami iklim sangat dingin atau endapan es, sementara yang lain panas dan lembab. Kemudian, terbentuknya batuan pertama. Proses pendinginan atmosfer memungkinkan pembentukan batuan. Kemudian superbenua, gerakan lempeng tektonik membentuk dan memecah superbenua seperti Falbara, Kanorland, dan Rodinia. Selanjutnya penemuan di Prakambrium. Yang pertama, endapan mineral berharga. Banyak endapan mineral berharga seperti emas, nikel, kromit terbentuk. Yang kedua, fosil yang langka. Fosil cenderung langka karena organisme tidak memiliki bagian tubuh yang keras. Kemudian perisai benua. Daerah batuan Prakambrium di permukaan bumi sering disebut perisai benua. Kemudian Paleozoikum atau kehidupan kuno. Paleozoikum atau zaman primer adalah era geologi dalam Phanerozoikum, berlangsung sekitar 540 hingga 252 juta tahun yang lalu. Namanya berarti kehidupan kuno, mencerminkan munculnya kehidupan kompleks. Yang pertama, Kambrium, ialah munculnya berbagai invertebrata bersangkang pelindung. Yang kedua, Ordovisium, munculnya ikan tanpa rahang, perkembangan Trilobita, dan Graptolid. Yang ketiga, Silur, ialah tumbuhan vaskular pertama dan tanda awal vertebrata darat muncul. Yang keempat, Devon. Devon disebut zaman ikan, kehidupan merambah daratan dengan munculnya amfibi dan arthropoda. Yang kelima, karbon, lapisan batu kapur tebal, perkembangan tumbuhan dan munculnya reptil. Yang keenam, Permian, periode terakhir Paleozoikum, perkembangan reptil mirip mamalia dan kepunahan massal. Kemudian kondisi bumi di Paleozoikum. Yang pertama, belum stabil, pergerakan lempeng tektonik membentuk superkontinen Pangea dan aktivitas vulkanik sering terjadi. Yang kedua, iklim berubah-ubah.
fluktuasi iklim dengan periode hangat dan dingin termasuk zaman es. Yang ketiga, curah hujan tinggi. Curah hujan sangat tinggi memengaruhi lingkungan dan perkembangan kehidupan. Kemudian, perkembangan kehidupan di Paleozoikum. Yang pertama, mikroorganisme. Ia membentuk kehidupan pertama yang muncul. Kemudian, yang kedua, kehidupan laut beragam. Berbagai invertebrata seperti Trilobita, Brachiopoda, dan moluska berkembang pesat. Kemudian yang ketiga, kehidupan darat. Tumbuhan pertama muncul di daratan, diikuti oleh vertebrata pertama, seperti ikan dan amfibi. Yang keempat, evolusi vertebrata. Ia dari ikan primitif hingga amfibi yang berevolusi menjadi reptil. Yang kelima, kepunahan massal. Terjadi kepunahan massal terbesar dalam sejarah bumi atau peristiwa Permian. Peristiwa penting Paleozoikum. Yang pertama, pembentukan Pangea. Pergerakan lempeng tektonik membentuk superkontinen Pangea. Yang kedua, munculnya tumbuhan darat pada periode Silurian dan Devonian menandai awal kehidupan di daratan. Yang ketiga, evolusi vertebrata di darat. Hewan vertebrata menjajah daratan, muncul amfibi dan reptil. Baik, untuk kesimpulan, zaman Paleozoikum adalah masa penting dalam sejarah bumi karena memiliki atau menjadi awal perkembangan kehidupan yang kompleks, baik di laut maupun di darat, serta mengalami perubahan iklim dan peristiwa geologis yang signifikan. Terima kasih, saya kira yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.